ada di tahapan hampir terakhir ya. Sekarang kita masuk ke tahapan masa tenang. Di masa tenang ini 3 hari masa tenang ini kita mengadakan pengawasan, melaksanakan pengawasan. Di hari Kamis kemarin kita mengawasi pendistribusian logistik dari PPK ke PPS, ke tiap PPS. Kebetulan di Kecamatan Sukani ini ada 7 desa. Kita keliling bersama keamanan, baik itu TNI ataupun Polri. Kita berbarengan mengawal dan memastikan kotak dan seluruh logistik yang dibutuhkan dalam pemungutan suara ulang ini sampai ke PPS. Nah, di hari ini kita melaksanakan juga pengawasan dilaksanakan oleh PKD tingkat desa, itu memastikan juga logistik sampai ke tingkat TPS, karena memang itu harus dipastikan oleh PKD, oleh pengawas tingkat desa. Itu barangkali sampai hari ini yang telah dilaksanakan. Tadi kita apel bersama juga bersama TNI Polri, Linmas, Pamyah, Pamsung gitu ya, sebagai pengamanan langsung di TPS. Kita mengadakan apel siaga bersama. Untuk sampai saat ini Pak, ada temuan-temuan nggak Pak, pelanggaran-pelanggaran? Kebetulan ada. Tadi itu ada laporan, bukan temuan. Laporan dari masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ada. Dan ada laporan tadi kita sudah tindak lanjuti, kita pleno, belum sampai pada hasil bagaimana nanti tindak lanjut dari laporan tersebut. Kita akan panggil kembali yang bersangkutan, baik itu pelapor ataupun terlapor. Untuk syarat pengawasan ini kan ada pengawasan partisipatif. Ya. Syarat apa saja, misalkan kita ada temuan di lapangan yang harus ke bawah kecamatan itu? Ya. Kan ada saksi atau? Iya, betul. Pertama itu pelapornya harus ada, terlapornya juga harus ada, saksi harus ada, bukti. Yang paling penting bukti juga harus ada. Jadi syarat formil materinya harus terpenuhi oleh pelapor. Beda dengan temuan. Kalau temuan kita yang menemukan pelanggaran tersebut, maka kita yang harus memenuhi syarat formil dan material. Untuk pelapor sendiri privasi gitu, identitas. Oh, identitasnya terbuka. Maksudnya untuk kita melapor nih, apakah data si pelapor sendiri ditulis di sini ada. Nah, dituliskan pelapornya harus ada fotokopi KTP-nya, memenuhi syarat enggak si pelapor itu, apakah dia sudah punya hak pilih atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, misalkan belum punya hak pilih itu. Nah, kita kembali ke logistik gitu. Ya. Ini kan hari ini ada pergeseran dari PPS. Ya. Kotak sendiri apakah harus di lokasi TPS atau boleh di rumah tua? Harus di lokasi TPS dan harus dijaga oleh anggota KPPS. Salah satunya itu yang tadi Pamsung, pengamanan langsung. Karena itu diatur dalam PKPU. PKPU 13 menyatakan bahwa di hari H-1 itu logistik harus ada di TPS. Nah, jadi H-5 harus ada di PPK, H-3 harus ada di PPS, dan H-1 harus ada di TPS. Bukan kalau harus di TPS, berarti kan harus ada yang tiket ya? Iya. Pak, enggak berisiko besok kan mau kerja nih, kita harus begadang atau bagaimana? Bisa bergilir, kan ada Pamsung. Pamsung itu kan ada 2. Nah, satu jaga, satu tidur, kan bisa. Diaturlah oleh mereka sendiri. Kami kira yakinlah bisa. Mereka udah pada paham dan sudah bukan hanya satu kali ini mereka bertugas. Insya Allah bisa. Mungkin ada pesan-pesan Pak buat masyarakat dari Panwas sendiri apa Pak? Pesannya satu, gunakan hak pilih pada hari besok, tanggal 19 April 2025, pemungutan suara ulang ini, agar partisipasi masyarakat dalam kehadiran itu jangan sampai menurun, kalau bisa meningkat, minimal dipertahankan persentasenya dari kemarin gitu, yang kemarin kita laksanakan.
Mudah-mudahan itu. Yang kedua, jaga kondisivitas. Karena siapapun yang menjadi pemimpin yang terpilih menjadi pemimpin Kabupaten Tasikmalaya ini, itulah yang terbaik buat kita.